Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa nih ya. Apa sih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kan begitu ya. Baik. Jadi begini pemirsa. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita harus telusuri dulu dari usulnya ya. Jadi kenapa ada akidah? Jadi dalam Islam itu ada yang disebut dengan rukun agama. Rukun agama itu ada 3 ya, secara usul, rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Nah, rukun ihsan ini yang jarang diketahui oleh umat muslim karena memang jarang diperkenalkan oleh para ustadz. Tapi mudah-mudahan melalui ini insya Allah ada. Ya, kalau ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Jika engkau tak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan engkau. Itu termaktub dalam hadis sahihnya Imam Muslim di dalam kitab Arba'innya Imam Nawawi. Nah, mengenai akidah itu merupakan aplikasi dari firqah. Atasnya itu dia disebut dengan usuluddin ya, usuluddin. Usuluddin itu justru berakar dari rukun iman. Dari rukun iman. Usuluddin, dasar-dasar agama, ilmunya adalah ilmu kalam ya, ilmu teologi, ilmu tentang ketuhanan. Nah, aplikasinya di dalam ilmu ketuhanan itu ada firqah. Jadi umat muslim sejak mulai penyebarannya ke berbagai macam negeri, ke berbagai macam pulau, sejak wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, penyebarannya kan mulai menyebar luas ke Persia, kemudian ke wilayah utara, ke Syam, kemudian ke Mesir, lalu ke selatan, ke Yaman, ke Jordan, sampai kemudian pada abad ke-15 ke negeri kita, Indonesia tercinta ini. Akidah itu adalah firqah pelaksanaan dalam ilmu kalam. Ya. Ada firqahnya Jabariyah, ya. Ada firqahnya Qadariyah, bukan Qadiriyah ya, Qadariyah. Kalau Qadiriyah itu tarekat. Sementara Qadariyah itu adalah firqah. Sementara ada lagi firqah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah sesuai dengan artinya adalah ahli yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, wal Jamaah dan secara berjamaah. Jadi dulu itu ada banyak pertentangan antara pengikut teologinya kaum Jabariyah ya, dengan Qadariyah. Rupanya di zaman Bani Umayyah itu diperkenalkanlah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh 2 imam besar ya, Imam Maturidi dan Imam Al-Ansari gitu. Jadi masuk ke Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang kemudian kita kenal dengan akidah tentang akidah keallahan ya, keilahian, kemudian tentang sifat-sifat Rasul dan hal-hal yang dijelaskan oleh Rasul melalui proses pendengaran, proses penjelasan dari berbagai macam ulama yang dikenal dengan akidah fan ilahiyat, fan nabawiyat, dan fan sam'iyah. Jadi ketika masuk kepada fan ilahiyah itu kita pahami, bahkan ini sudah lazim di pelosok-pelosok desa di Indonesia, terutama kaum Nahdiyin, itu ada sebelum sholat dikumandangkan 20 sifat yang wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama,
basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, itu 20 sifat yang wajib bagi Allah. Ada lagi yang berkebalikannya, 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Sama ya, ada 20 juga. Kemudian ada satu yang mubah, satu yang wenang. Jadi jumlahnya 41. Sementara itu ada fan-nabawiyat. Fan-nabawiyat itu jumlahnya 9. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang sifatnya mubah. Gitu. Wenang kata orang Sunda begitu. Mana sifat yang wajib? 4 sifat yang wajib bagi Rasul yang seperti sudah kita pahami bahwa Rasul bersifat sidik, jujur, beliau tabligh, menyampaikan, beliau amanah, ya, beliau sangat dipercaya oleh umat, beliau fatonah, beliau cerdas. Jadi 4 sifat yang wajib bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ada dalam diri Rasul. Dan mustahil beliau kebalikannya 4 dari 4 itu ya, dan 1 yang menang. Jadi jumlahnya 9, 41 tambah 9, jadi jumlahnya 50. Lalu kemudian ada yang disebut dengan fansam'iyat. Fansam'iyat itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian disampaikan lagi oleh para kadernya sampai kepada kita hari ini. Seperti apa? Seperti nanti ketika kita sudah meninggal dunia, kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan nikmat kubur. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kemudian pertanyaan setelah ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, kalau dia mampu lolos dalam pertanyaan-pertanyaan itu, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dia akan mendapatkan siksa kubur kalau dia tidak lolos dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu kemudian ada nanti ditiupkan sangkakala, ada hari kemusnahan yang disebut dengan kiamat. Lalu kemudian nanti akan peniupan sangkakala yang kedua disebut dengan yaumul ba'ats. Lalu kemudian ada dikumpulkan semua makhluk, di mana itu di padang mahsyar ada hari penghisaban, ada hari penimbangan, ada kemudian jembatan Shiratal Mustaqim, ada telaga Haud, terus dan sebagainya sampai kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagaimana akidah tadi yang dijelaskan, hal-hal teologi, ilmu-ilmu tentang ketuhanan yang dijabarkan oleh Imam Maturidi dan Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita seperti seperti ada pertentangan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah ini atau Ahlus Sunnah wal Jamaah mana gitu kan ya. Jadi yang perlu harus kita tekankan di sini adalah ulama-ulama kita tentunya memiliki pandangan yang luas sampai kepada beberapa tahun yang akan datang. Maka untuk memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka ulama-ulama kita, wabil khusus ketika terjadi pergolakan di Arab Saudi, wabil khusus di Mekah pada saat itu, berusaha agar akidah umat terselamatkan. Maka banyak ulama-ulama sepuh kemudian berkumpul dan mereka mendirikan sebuah perhimpunan yang kemudian kita kenal sebagai Nahdlatul Ulama. Itu. Jadi yang memagari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Maka salah seorang ulama sepuh kita yang kemudian menjadi salah satu tokoh nasional di negeri kita ini menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang sekarang lebih banyak dipopulerkan oleh para ulama-ulama kita. Demikian saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.